Shalom, selamat bertemu dalam perayaan Hari Doa Alkitab tahun 2021. Ibadah pada saat ini dikhususkan untuk merayakan Hari Doa Alkitab yang secara serentak dilaksanakan juga oleh gereja-gereja di Indonesia dan di dunia setiap bulan September dalam rangka merayakan terbitnya terjemahan Alkitab dalam bahasa ibu dunia. Di Indonesia, Badan Pengurus LAI pada pertengahan dekade 70-an menetapkan bulan November 1975 sebagai Hari Doa Syukur Alkitab. Sebab Alkitab terjemahan baru dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD telah terbit dan digunakan bersama oleh seluruh umat Kristen di Indonesia, baik Protestan maupun Katolik. Dalam ibadah ini akan ada satu kali kantong persembahan yang digunakan untuk mendukung program penerjemahan Alkitab PL ke dalam bahasa Saud, Papua. Tata ibadah yang digunakan adalah tata ibadah dari Sinode GKPAI, Gereja Persekutuan Kristus Alkitab Indonesia. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKE Barimba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian Minggu hari ini, kepada Ibu Penetua Sri Apriasi Pani selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian kita, kepada Bapak, Ibu Penetua dan Diakon Lingkungan Pelayanan 1 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian, kepada Bapak Budi Alfianto SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita, kepada Bapak Yubiri Ejumben dan Saudari Febi yang akan menjadi pemandu lagu, kepada Bapak Kennedy Uda selaku operator sound system, kepada Bapak Timotius selaku operator LCD dan multimedia, dan juga segenap sidam jemaat yang mengikuti ibadah hari ini baik di gereja maupun yang mengikuti live streaming di rumah tangga masing-masing. Berita jemaat hari Minggu tanggal 26 September 2021, kami akan memberitakan bahwa berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu 3 Oktober 2021 sekaligus Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pengabaran Injil Indonesia, dan akan dilaksanakan pelaksanaan Perjamuan Kudus. Yang menjadi pendeta pelayanan adalah Ibu Pendeta Oktavianti STH. Petugas mimbar, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 yang bertindak sebagai liturgus, Penetua Evi Trinita, pemandu lagu Ibu Mariana dan Nerna Tutiasi, dan pemain keyboard Saudari Yudi Diana Angelica. Berita kebaktian dan undangan pernikahan kami bacakan sebagai berikut. Bersama ini kami sampaikan pemberitahuan dari seksi pelayanan anak bahwa sekolah hari Minggu akan mulai dilaksanakan di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 pukul 7 waktu Indonesia Barat, dengan dihadiri oleh anak-anak kelas besar dan anak-anak kelas tengah dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian kami sampaikan. Kedua, pemberitahuan dari seksi pelayanan remaja bahwa kebaktian seksi pelayanan remaja akan mulai dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 jam 16.30 waktu Indonesia Barat di Gereja Barimba. Dan untuk yang bertugas sebagai liturgus adalah Saudari Opilia Lindi Agresia dan doa persembahan Riri Chandra, dan didampingi oleh seluruh pendamping seksi pelayanan remaja. Yang ketiga, bersama ini juga kami sampaikan kepada jemaat sekalian bahwa untuk kebaktian rumah tangga mandiri sudah dilaksanakan dengan melibatkan jemaat dan tetap wajib melaksanakan protokol kesehatan, dan untuk pelaksanaannya sesuai jadwal yang sudah dibagikan dan bisa dikoordinasi dengan pengurus lingkungan pelayanan masing-masing. Yang keempat, akan dilaksanakan dan diteguhkan dalam ikatan pernikahan kudus pasangan yang berbahagia
Esterina, putri dari Bapak Wilson Tanjung almarhum dan Ibu Salome Ginting almarhumah, dengan Franz Julian, putra dari Bapak Hendy dan Ibu Teresia, pada hari Sabtu 9 Oktober 2021 pukul 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di rumah keluarga almarhum Wilson Tanjung almarhum, alamat Jalan Kapuas Seberang 1 RT 1 Kelurahan Barimba. Demikianlah berita jemaat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sidang jemaat, marilah kita mempersiapkan hati kita masuk dalam ibadah. Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita beribadah kepada Tuhan. Dengarlah firman-Nya dalam Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruhnya Allah bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadi kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan puji-pujian ke dalam datarannya. Dengan puji-pujian bersukacitalah pernya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan setiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita bersaat teduh, mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum para petugas, Ibu Pendeta, dan para penuta diakon yang melayani pada saat ini memasuki ruang ibadah kita angkat pujian kita dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menang. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari
Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama mendengar. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Ibadah pada saat ini dari permulaan, pertengahan dan berakhirnya ditahbiskan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus ketiga yang esa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 478, amin 3 kali. Amin, amin, amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Sebagai manusia, kita sering melakukan kesalahan dan dosa yang menyakiti Tuhan dan sesama manusia. Untuk itu, dengarlah firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami datang kepadamu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik dosa pikiran kami, dosa perbuatan kami, dan tingkah laku kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjauhkan segala dosa itu dari kehidupan kami. Kiranya kasih dan anugerah-Mu bersinar atas kami dan menguduskan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan Almanak Nas GKE, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yakni Mazmur pasal 124 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-8. Mazmur pasal 124 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian kebenaran firman Tuhan. Terpujilah penolong Israel, nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka ayat yang keempat, maka air telah menghanyuti kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita.
maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengar pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat yang nanti akan disampaikan oleh Bu Pendeta Oktavianti STH, kembali kita angkat pujian kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51 bait yang pertama hingga bait yang keempat. Kitab suci anakku tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Ku diimun olehnya bila susah dan lelah, dan diajar beriman atas maut pun ku menang. Sukacita yang bakal diungkapkan olehnya, kitab suci hartaku tak bernilai hargamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita, yaitu diambil dari Injil Markus pasal 9, ayat 38 sampai ayat yang ke-50. Markus pasal 9, ayat 38 sampai ayat 50. Mari kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu ini dengan benar dan mengimaninya. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Markus pasal 9 ayat 38 sampai ayat 50. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku.
Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa yang menyesatkan orang tentang garam? Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkirlah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua, dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu keindahan dalam hidup manusia dapat dilihat adalah ketika kita dapat hidup berdampingan dengan damai bersama seluruh umat manusia. Dan hidup berdampingan dengan damai ini juga adalah merupakan kehendak dari Tuhan untuk kita dapat menjalaninya selama kita masih berada di dunia ini. Yesus sendiri mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap terhadap orang lain sehingga dapat tercipta suatu hubungan yang harmonis. Tetapi membangun hubungan indah itu memang tidak mudah, saudaraku. Selain memang manusia, kita memiliki banyak perbedaan, banyak karakter. Yang mana perbedaan itu dapat menjadi benteng pemisah. Di dalam diri manusia juga bercokol dosa. Ada rasa iri, dengki, benci, curiga, cemburu, dan lain-lain. Yang semuanya itu dapat menjadi hambatan untuk menikmati keindahan dalam hidup bersama, berdampingan bersama. Saudaraku, para murid di dalam nas kita pada hari ini, murid Yesus, mereka mengetahui ada orang lain. Orang lain itu adalah orang yang di luar kelompok mereka. Mereka adalah murid Yesus, tetapi mereka mendengar ada orang lain. Dan orang lain ini, mereka mengusir setan dalam nama Yesus, diceritakan dalam bagian nas kita hari ini. Sehingga dengan keberadaan orang lain itu yang mengusir setan dalam nama Yesus, bagi murid-murid Yesus ini, mereka bukan meresponnya dengan baik. Mereka merasa terusik, sebab mereka mengklaim hanya kelompok merekalah yang berhak melakukan hal itu. Orang yang tidak bergabung dengan Yesus dianggap tidak layak untuk menggunakan nama Yesus. Dan di sisi lain para murid merasa tersaingi atas kehadiran orang-orang tersebut yang dapat mengusir setan dalam nama Yesus. Ada rasa iri, ada rasa curiga, merasa tersaingi, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu ketika mereka mengatakan ini kepada Yesus, Yesus meluruskan pemikiran para murid.
Bagi Yesus, mereka itu bukanlah musuh, sebab mereka sama-sama mengemban tugas yang sama, yaitu mengusir setan. Sehingga Yesus katakan kepada para murid, mereka tidak perlu dicegah. Jika pertentangan tidak nampak dengan jelas dan nama Yesus ditinggikan untuk melawan roh-roh jahat, maka orang itu juga telah turut dalam satu misi yang sama. Yesus melihat tanda-tanda kerajaan itu juga ada pada mereka yang tidak menyatakan pengakuannya secara nyata. Dan tidak dapat disangkal bahwa tanda kerajaan itu bisa saja terjadi di seantero dunia dan dilakoni oleh siapa saja. Segala perbuatan yang tidak bertentangan dengan misi Yesus adalah baik adanya. Mengusir setan itu merupakan misi Yesus. Sehingga kata Yesus bahwa mereka tidak perlu dicegah. Dan sesungguhnya mereka adalah bagian dari pelayanan Tuhan. Apalagi mereka melayani juga dalam nama Yesus. Justru di sini yang perlu diantisipasi, yang ditekankan oleh Yesus adalah bagaimana membangun hubungan harmonis itu apabila terjadi saling menyesatkan. Ada rasa iri, juga ada saling menyesatkan. Penyesatan dapat terjadi kepada orang lain. Dan di sini Tuhan Yesus mencontohkan penyesatan terhadap anak-anak kecil. Yesus menggambarkan di sini, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini. Yesus mengambil simbol anak-anak kecil sebagai gambaran orang-orang yang lemah. Orang-orang yang masih bergantung kepada orang lain. Orang-orang yang tidak berdaya. Tetapi justru kepada orang yang lemah ini, orang yang tidak berdaya ini, mereka dipergunakan untuk disesatkan. Sebaiknya jangan demikian. Karena itu Yesus berkata, orang yang menyesatkan yang berlaku demikian lebih baik ditenggelamkan agar tidak tampak lagi di bumi ini. Karena hidupnya tidak memberi guna, arti yang baik untuk orang lain. Menyesatkan, baik itu melewati ajaran-ajaran yang menyesatkan, maupun juga mengajarkan orang lain untuk bersikap tidak baik. Bahkan sikap-sikap hidup yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Orang demikian lebih baik ditenggelamkan, katanya. Lebih baik dikatakan oleh Yesus ini, sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Hidupnya tidak berguna untuk orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selain dapat menyesatkan orang lain, di sini Yesus juga mengingatkan bahwa setiap orang juga dapat saja menyesatkan dirinya sendiri. Setiap orang dapat menyesatkan dirinya sendiri. Karena apa? Karena sifat umum manusia seringkali mengklaim dirinya sebagai yang benar. Katakanlah ini kritik juga yang diberikan oleh Yesus kepada muridnya pada saat itu, yang mengklaim hanya kelompoknya yang bisa melakukan itu, kelompok lain tidak. Mengklaim dirinya benar, padahal tindakan dan perbuatannya merusak orang lain dan merusak dirinya sendiri. Maka kepada orang yang demikian firman Tuhan berkata dalam ayat 43, 45 dan 47 dalam nas ini, jika tanganmu menyesatkan, penggallah. Kemudian jika dikatakan dalam nas ini kakimu menyesatkan, penggallah. Dan ayat 47, jika matamu menyesatkan, cungkilah. Jangan kita tafsirkan ini lalu tangan saya sesat ini lalu penggal, dimutilasi. Ya. Ini suatu gambaran yang mau diberitakan oleh Yesus
bahwa bagaimana setiap kita yang mau ambil bagian dalam kerajaan Allah harus memperbaharui diri kita, supaya diri kita ini tidak disesatkan oleh diri kita sendiri, keinginan-keinginan diri kita, ego kita, yang dapat menyesatkan kita semakin jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Artinya diri kita ini, tangan, kaki adalah bagian diri kita. Kalau bagian diri kita ini, ego kita, hati kita yang bisa menyesatkan kita, maka itu dibuanglah, kata Tuhan Yesus. Perbaharuilah hati kita supaya tetap menjadi baru di hadapan Tuhan. Dan kemudian Yesus di sini mengingatkan tentang tugas orang-orang yang percaya. Seharusnya dikatakan, hendaklah kamu menjadi garam dalam dirimu. Hendaklah setiap murid Tuhan harus dapat menjadi garam yang memberi rasa untuk orang lain, yang memberi dampak untuk orang lain. Garam fungsinya mengawetkan, garam mengasinkan, memberi rasa untuk setiap makanan. Karena itu garam itu juga menjadi gambaran hendaknya kita dalam keberadaan kita di tengah-tengah orang lain memberi rasa untuk orang lain. Kehadiran kita memberi dampak yang baik untuk orang lain. Hidup manusia harus dapat menciptakan damai, sejahtera. Kita perlu menjaga diri agar tidak menjadi sumber kegaduhan. Kita perlu menjaga diri agar kita tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain. Kita perlu menjaga diri agar kehadiran kita tidak menimbulkan pertengkaran. Tetapi biarlah kehadiran kita mampu memberikan damai sejahtera. Karena itu Bapak Ibu Saudara, segala yang kita miliki mestinya dipergunakan untuk kebaikan dan bermanfaat, untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Baik itu talenta, macam-macam yang ada pada kita, termasuk juga hubungan relasi, suami istri di tengah-tengah rumah tangga bersama juga anak, termasuk juga persahabatan kita, juga kita yang ada di organisasi dalam persekutuan jemaat gereja. Kita harus terus menjalin hubungan relasi yang baik, menciptakan damai sejahtera. Juga kita pergunakan di era digital teknologi di masa-masa sekarang. Masuk teknologi misalnya media-media sosial, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Gunakanlah itu untuk kebaikan. Jangan kita ciptakan sesuatu yang dapat memisahkan hubungan baik kita, atau kita gunakan itu untuk menciptakan pertengkaran melewati media sosial, Facebook atau status WhatsApp dan lain sebagainya. Karena dulu sering dikatakan mulutmu harimaumu, tapi zaman sekarang canggih, jarimu harimau. Apa yang kita buat dalam status media-media sosial di masa era digital bisa mampu menciptakan pertengkaran. Karena itu gunakanlah teknologi sebijaksana mungkin yang bisa berguna, memberi berkat, memberi informasi. Lebih-lebih kita gunakan itu sebagai saluran untuk kita pakai untuk memberitakan firman Tuhan. Itu lebih baik. Kemampuan seseorang untuk berbuat baik tidak boleh menimbulkan rasa iri hati seperti para murid di dalam nas ini. Walaupun kita mungkin tidak sepaham dengannya, karena memang kita berbeda. Tetapi setiap orang yang mau berbuat baik, mari kita berdayakan, dukung. Karena suatu tindakan perbuatan baik itu memang kehendak Tuhan untuk kita jalani.
meskipun kita kadang tidak sepaham dengan orang itu. Hidup berdampingan harus menghilangkan keangkuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini tentu untuk kita renungkan. Bapak Ibu dan juga saya sendiri merenungkan firman Tuhan ini. Hidup berdampingan harus menghilangkan keangkuhan kita, kepentingan kita, kepentingan golongan. Tetapi hendaklah kita mencerminkan kasih Kristus dalam seluruh hidup kita. Berbuatlah baik, beritakanlah firman dan karya Tuhan dalam hidup kita melewati apa saja. Sebab dikatakan di dalam nas ini ayat 41, di situ Yesus berkata, ia tidak akan kehilangan upahnya. Setiap perbuatan baik sekecil apapun yang kita lakukan tidak akan kehilangan upahnya, sebab upahmu besar di sorga. Meskipun kadang segala tindakan baik kita mungkin direspon dengan tidak baik oleh orang lain, tetapi tanggung jawab kita bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Ia tidak akan kehilangan upahnya. Firman Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup, yang di dalamnya mengandung kebenaran yang tidak terbantahkan. Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup, yang menuntun dan mengajarkan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hari ini seluruh gereja di Indonesia boleh merayakan Hari Doa Alkitab. Kami bersyukur Tuhan, Alkitab yang ditulis oleh manusia tetapi atas ilham dari Roh Kudus Tuhan, sehingga Injil-Injil Tuhan tetap terus dapat diberitakan di seluruh dunia ini dengan berbagai macam bahasa yang ada di dunia, bahkan juga di Indonesia dengan berbagai macam bahasa-bahasa daerah, supaya Injil Tuhan itu dapat mampu menembus segala batas-batas kesukuan bangsa dan dapat dipahami dan diterima oleh seluruh umat Tuhan di dunia. Karena itu biarlah Bapa, Engkau memakai setiap kami manusia untuk kami terus dapat memberitakan karya dan kebaikan Tuhan, melewati setiap talenta yang ada pada kami, melewati setiap kecanggihan-kecanggihan teknologi. Kami dapat memberitakan karya dan kebaikan Tuhan, firman Tuhan yang hidup itu, sehingga umat Tuhan dapat meresponnya dengan baik, dengan melakukan kebaikan, melakukan setiap hal yang berkenan di hati Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk Lembaga Alkitab Indonesia, dan saat ini juga terus melewati Lembaga Alkitab Indonesia ini diupayakan penerjemahan Alkitab ke berbagai bahasa-bahasa daerah, supaya Injil Tuhan menjangkau seluruh tempat. Karena itu berkatilah Lembaga Alkitab Indonesia dan juga tim penerjemah Alkitab. Tuhan dengan kuasa-Mu memakai setiap umat manusia untuk mendukung setiap pekabaran Injil, misi pekabaran Injil di dunia. Ya Bapa di sorga, demikian juga kami akan senantiasa rajin untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan menjadikan firman Tuhan itu sebagai satu-satunya penuntun untuk kami. Dan tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu ini dengan baik, dengan benar, bahkan terus mengimani
bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami yang beribadah, baik yang beribadah di gereja ini, maupun jemaat-Mu yang beribadah di rumahnya masing-masing bersama keluarganya. Biarlah ibadah kami ini berkenan di hati Tuhan, boleh menjadi kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami, baik itu keluarga, rumah tangga, usaha dan pekerjaan, cita-cita, impian dan harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami sekalian, memberkati juga usaha dan pekerjaan. Dan Tuhan mencukupkan kami dengan segala berkat, rezeki, karunia tambah karunia. Apa yang kami perlukan dalam hidup kami disediakan oleh Tuhan menurut cara dan waktu Tuhan sendiri. Sebab di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang dapat melakukan setiap perkara-perkara yang ajaib. Demikian juga Bapa di surga. Tuhan juga senantiasa menopang kami dalam berbagai pergumulan, tantangan dan kekhawatiran hidup kami ini, sehingga kami tidak merasa sendiri menghadapi berbagai kesulitan tantangan hidup kami. Tetapi ada Tuhan yang mau berkenan, mau menopang dan menolong kami dalam segala keadaan. Bapa di sorga, berkatilah juga jemaat-Mu, teristimewa jemaat GKI Barimba ini. Biar jemaat ini menjadi jemaat yang misioner, yang bersaksi, bertumbuh dan melayani, yang mencerminkan terang kemuliaan Tuhan melewati setiap keberadaan jemaat. Juga pakai kami hamba-hamba-Mu yang melayani, baik pendeta, penetua, diakon, guru sekolah minggu, pikaris, penginjil, siapapun yang terlibat ambil bagian dalam pelayanan untuk Tuhan. Biarlah Tuhan memakai kami dengan hebat, agar kami tetap setia, bersemangat untuk melayani. Sebab yang kami layani adalah Tuhan itu sendiri. Bapa di sorga, demikian juga kami serahkan setiap penata layanan yang ada di gereja-Mu, baik itu tingkat majelis sinode, resort, calon resort maupun juga majelis jemaat, dengan program-program yang sudah disepakati bersama. Biar semua dapat terlaksana dengan baik atas pertolongan Tuhan sendiri. Dan melewati itu nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang sakit. Tuhan hadir memulihkan mereka. Mereka yang berduka cita Tuhan hibur. Mereka yang berkekurangan Tuhan berkenan mencukupkan. Mereka yang tengah menanti keturunan, tengah mencari pekerjaan, Tuhan akan persiapkan dan sediakan segala hal yang baik untuk mereka menurut cara Tuhan. Juga kami serahkan saudara-saudara kami yang pada bulan ini mereka bersuka cita atas pertambahan usia kelahiran maupun juga usia pernikahan. Kami berdoa untuk Bapak Yehinedi yang berulang tahun ke-49. Juga Ibu Dale Bungai yang berulang tahun ke-64. Terima kasih ya Tuhan untuk pertambahan usia yang boleh Tuhan berikan kepada saudara-saudari kami ini. Karena itu rasa syukur, terima kasih boleh mereka nyatakan melewati puji-pujian dan hormat mereka kepada Tuhan dan ucapan syukur. Dan dengan bertambahnya usia, biarlah semakin bertambah berkat-berkat Tuhan dalam hidup mereka. Kesehatan, kekuatan, kebahagiaan dalam menjalani kehidupan, kesuksesan dan keberhasilan di dalam cita-cita dan harapan. Dan biarlah di tahun-tahun yang akan datang mereka tetap kembali dapat menikmati pertambahan usia, karena Tuhan berkenan
memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Juga seluruh anggota keluarga mereka diberkati. Bapa di sorga, pulihkanlah keadaan bangsa dan negara kami, keadaan dunia, bahkan juga pandemi COVID ini. Biarlah juga pandemi COVID ini segera berlalu, dan Tuhan memakai para pemimpin-pemimpin kami. Nyatakanlah hikmat kepada mereka, agar mampu memimpin dengan arif, adil, dan bijaksana, bahkan dalam rasa takut kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah permohonan doa kami, yang tentu jauh daripada sempurna. Namun sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan, dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan kebaikan-Nya dalam hidup kita dengan hadirnya Alkitab yang kita miliki saat ini. Melalui lembaga Alkitab di Indonesia dan lembaga Alkitab di dunia, kita dapat membaca dan menghayati firman Tuhan dengan bahasa yang dapat kita mengerti. Marilah kita memuji dan menyembah Dia yang layak menerima segala syukur dan menyembah. Dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25 yang demikian bunyinya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita berdoa sebelum kita menyerahkan persembahan kita. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali lagi kami menghadap Hadirat Kudus pada saat ini Bapa, di mana Tuhan kami mengucap syukur terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan berikan, yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami melalui usaha dan pekerjaan kami. Ya Bapa, jikalau pada saat ini di hari kudus ini Bapa dari sahabat ini, biarlah kiranya kami boleh mempersembahkan yang terbaik Bapa dari berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kembali kami serahkan ke dalam tangan-Mu pada saat ini Yesus. Dan begitu pula Tuhan, kami juga tak lupa menyerahkan tubuh, jiwa, roh, dan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Terimalah doa dan permohonan kami ini Yesus, yang kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sementara kita mengumpulkan persembahan kita iringi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 53, bait yang pertama dan bait yang kedua. Menjadi bekal hidup, mengingat
Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan daripada kuat kuasa Roh Kudus akan memberkati kita, menyertai kita hari ini sampai pada hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Silakan jemaat mengambil waktu saat teduh.